Selamat pagi pemirsa, berjumpa bersama saya Winda Melantika di Jogja Jelang Siang. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya di segmen Daerah Menyapa kita juga akan membahas seputar awas hantavirus, kenali cara penularan dan langkah pencegahannya. Dan tentunya kita juga akan berbincang di segmen Bincang Jelang Siang. Kita akan mengangkat tema peran BRMP DIY dalam modernisasi pertanian spesifik lokasi mewujudkan swasembada pangan. Pemirsa, inilah Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Ya, pemirsa, masuki di informasi pertama, pemirsa, tentunya kami awali Jogja Jelang Siang ini dengan informasi masih banyaknya sengketa tanah adat di berbagai daerah, tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat. Informasi kami lanjutkan dengan permukiman padat di kota Yogyakarta dinilai rawan penyebaran hantavirus. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta menyusuri Sungai Code sebagai bagian dari peninjauan kondisi lingkungan. Dan potensi wisata arung jeram di Sungai Code terus dikembangkan sebagai daya tarik baru pariwisata Kota Yogyakarta. Dan berikut informasi selengkapnya. Di tengah permasalahan antara masyarakat adat dengan pemerintah, kerusakan lahan dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat hampir di seluruh wilayah Indonesia membuat Dewan Perwakilan Daerah DPD RI terus mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ditemui di sela-sela FGD pengesahan RUU Masyarakat Adat di Yogyakarta, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan persoalan masyarakat adat saat ini berada dalam situasi mendesak. Tekanan dari komunitas adat di berbagai provinsi terus mengalir kepada anggota DPD agar negara segera memberikan kepastian hukum atas hak tanah adat yang selama ini rentan diambil alih. Menurut Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta tersebut, isu paling mendesak dalam pembahasan RUU tersebut adalah persoalan pertanahan. Ia mengaku konflik tanah adat kini menjadi persoalan serius. Satu masalah pertanahan, Mas. Ini berat banget gitu loh. Banyak tanah-tanah adat yang dikuasai negara, dikuasai beberapa kelompok. Jadi saya kira ini penting buat kita semua, ya. Ini yang paling mendesak ini. Yang tadi dikatakan bahwa sebetulnya aturan itu tidak di beberapa kementerian. Kalau bisa izin tuh di satu tempat aja. Gitu. Itu juga akan mengurangi konflik ya Bu Ratu? Sebetulnya. Kalau DPD sendiri melihatnya di draft RUU ini apakah terkait tanah sendiri apakah sudah cukup atau masih kurang? Atau masih kurang. Wakil Ketua K3 MPR RI Aji Pandindang mengatakan, diskusi tersebut juga bertujuan untuk mendengarkan masukan atau pendapat dari salah satu masyarakat adat. Dalam hal ini, Keraton Jogja juga memperkuat gerakan dukungan agar RUU bisa segera selesai pada tahun 2026 karena sudah masuk prioritas prolegnas. Hal senada juga disampaikan perwakilan Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi. Masih kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat, terutama kalau dikaitkan dengan masalah investasi, masalah keagrariaan, itu ada selalu rasa skeptis, nanti tuntutan tanah adat, hutan adat, hak wilayah, itu bisa mengganggu investasi. Selalu di situ orientasinya, padahal perjuangan masyarakat adat itu bukan di situ, perjuangannya adalah pengakuan, penghormatan, dan penghargaan. Itu intinya itu. Juga kami butuh support baik dari negara ataupun DPD RI bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini ya memang kami sampai detik ini itu budaya masih terus berkembang. Jadi potensi budaya lokal, kemudian ada sumber filosofi yang sudah diakui UNESCO dan sebagainya. Tapi kan masih belum cukup untuk itu. Nah, kita masih butuh support untuk FGD urgensi RUU Masyarakat yang digelar DPD RI tersebut diikuti anggota DPD RI, Aliansi Masyarakat Adat, akademisi serta perwakilan DPRD dan Dinas Kebudayaan.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengeluarkan imbauan kewaspadaan terkait penularan hantavirus. Pasalnya, virus hantavirus yang ditularkan hewan tikus ini rawan menyebar di wilayah perkotaan, terutama pemukiman-pemukiman padat seperti pinggir bantaran sungai, apalagi rumah-rumah tidak layak huni. Dari data Dinas Kesehatan Kota pada tahun 2025, pernah terdapat 1 kasus hantavirus dan pasien dinyatakan sembuh. Untuk tahun 2026 masih belum ditemukan kasus hantavirus. Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis, yaitu bisa menular ke manusia melalui media air dan debu yang terkontaminasi air liur, kotoran, dan air kencing tikus. Dinas Kesehatan pun menyebut kemungkinan hantavirus dapat menular melalui es batu, apalagi jika bahan baku yang digunakan berupa air mentah yang terkontaminasi orthohantavirus. Selain itu, hantavirus juga bisa menular melalui debu yang terpapar kencing ketika terhirup manusia atau menular melalui luka terbuka. Dinas Kesehatan pun menghimbau kepada masyarakat Kota Yogyakarta agar selalu menggunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas di tempat yang memiliki sarang tikus atau genangan air, misal saat membersihkan gudang, kandang, berkebun, memancing, dan lainnya. Untuk membersihkan tempat berdebu selalu menggunakan kain pel basah agar partikel debu tidak terbang dan terhirup. Masyarakat pun dihimbau untuk menutup akses-akses jalan masuk tikus ke rumah. Untuk pencegahan lainnya selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah, misalnya bersih-bersih lingkungan. Itu tadi yang saya bilang penting bagi masyarakat untuk bisa menghitung hari pertama demam, jadi hari pertama gejala muncul. Nah itu seringkali yang masyarakat agak kurang aware, agak kurang waspada karena menganggap yang sebetulnya mungkin hari-hari awal dianggap itu biasa-biasa saja gitu, jadi belum sakit. Jadi sebetulnya udah hari ke-7, tapi yang 5 hari pertama dianggap cuma masuk angin biasa gitu. Jadi dia bilang baru 2 hari, padahal kan tadi di fase-fase itu kalau sudah lewat 7 hari sampai akhir minggu kedua itu kan masuk fase kritis. Nah bisa jadi karena tipenya adalah yang mengenai ginjal, bisa jadi kemudian sudah mengganggu fungsi ginjal, sudah nggak bisa mengeluarkan air seni begitu. Nah sehingga di situ perlulah prosedur untuk dilakukan cuci darah secara emergensi dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien-pasien. Dinas Kesehatan pun memaparkan kelompok masyarakat dengan risiko lebih tinggi terpapar hantavirus, misalnya pekerja konstruksi, petugas kebersihan, petani, serta pekerja perkebunan atau kehutanan. Dinas Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas terkait tata laksana hantavirus dan leptospirosis bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Wali Kota Yogyakarta bersama perangkat daerah OPD terkait serta unsur Forkompimda seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan aksi turun ke Sungai Code bersama Federasi Arung Jeram Indonesia Faji DIY dan Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Setiono. Rombongan menyusuri aliran Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta dari belakang Hotel Tentrem hingga Jembatan Kewek di dekat kawasan Malioboro dengan menggunakan perahu karet. Dari hasil pengarungan kurang lebih 1 jam tersebut, Wali Kota Jogja menemukan sejumlah persoalan lingkungan. Dari adanya sampah, kandang ayam, bangunan yang berada di badan sungai, serta sejumlah titik yang mengalami pendangkalan. Temuan lapangan tersebut menjadi informasi penting yang sebelumnya tidak terlihat secara langsung dari permukaan. Tak hanya fokus pada penataan fisik, Pemkot juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan, penataan Kali Code tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan potensi wisata sungai di Kota Jogja. Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang menarik dan menantang untuk diarungi. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat Sungai Code memiliki peluang besar dikembangkan menjadi wisata minat khusus di Kota Yogyakarta, di mana konsep susur sungai dan arung jeram perkotaan dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata baru yang berbeda dari destinasi lain di Jogja.
Pengembangan destinasi wisata arung jeram dan susur sungai di Sungai Code itu akan digarap serius. Dalam waktu dekat, Pemkot Jogja akan melakukan penataan sungai dengan menurunkan alat berat untuk mengatasi pendangkalan. Selain itu juga akan dilakukan penertiban bangunan liar untuk menghilangkan kesan kumuh. Senada dengan Wali Kota Jogja, Faji DIY menilai Sungai Code sangat cocok dijadikan lokasi latihan dan wisata arung jeram bagi pemula karena karakter arusnya cukup aman namun tetap menantang. Selain sebagai sarana olahraga dan rekreasi, wisata susur sungai juga diharapkan menjadi media edukasi lingkungan bagi masyarakat maupun wisatawan. Luar biasa karena kita mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti arung jeram juga karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya. Dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan. Nah, rencana kami setelah susur sungai ini, kita ini tadi coba seperti arung jeram begitu, nanti seminggu 2 minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini. Karena di beberapa titik ruas ini sudah terjadi pendangkalan, sidemen dan juga batu-batu besar ada di tengah. Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai. Insya Allah ke depan kita punya susur sungai dan arung jeram di kota Yogyakarta, di Sungai Code. Ya. Suasana yang saya rasakan mulai dari start kita belakang Tentrem itu arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ada juga istilahnya beberapa batu-batuan, tapi itu dalam koridor masih aman. Jadi program Pak Wali ini harus kita dukung bersama, susur sungai, kemudian nanti jadi destinasi wisata yang mungkin akan banyak diminati oleh orang. Demikian, Bapak. Tadi Pak Wali pertama naik perahu yang untuk kapasitas 4 orang, tapi hasilnya masih kurang maksimal dan kurang menantang dan beliau akhirnya mencoba untuk pakai packraft sendiri ya, dan beliau merasakan ini sensasinya cukup. Kalau untuk beginner, kalau untuk teman-teman pemula itu sangat cocok, menarik, sangat cocok. Ya, cocok. Dan makanya beberapa program tadi didiskusikan sambil mendayung. Terima kasih. Ya, jadi kalau ada yang mau ikut arung jeram itu sebagai pemula, mulai dari Kalijodo ya. Kan yang gitu. penting terima kasih kolaborasi ini Pak Wali, kami dari Federasi Arung Jeram terus mendukung apapun yang jadikan program Wali Kota khususnya untuk lingkungan sungai. Program susur sungai yang digagas Pemkot Yogyakarta ini dinilai sejalan dengan gerakan kebersihan lingkungan seperti Jogja Clean yang selama ini fokus pada penanganan sampah dan kebersihan kawasan sungai. Pengembangan wisata Sungai Code ini dinilai dapat menjadi warna baru pariwisata kota Yogyakarta yang selama ini identik dengan kawasan budaya Malioboro dan wisata sejarah. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan segmen Daerah Menyapa. Lihatlah Kilah tuh. Dari tadi aku tengok mukanya sedih je nampak. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datuk nih? Udin!
Saya Calonto mengajak semua, ayo saksikan Konfirmasi, komedi dan informasi hanya di TVRI Yogyakarta Official. Salam lembar. Ya pemirsa, kembali lagi di Jogja Jelang Siang Perdalam Informasi Menebar Inspirasi. Dan di segmen Daerah Menyapa kali ini kami akan membahas mengenai awas hantavirus. Kenali cara penularan dan langkah pencegahannya. Berikut segmen Daerah Menyapa selengkapnya. Pemirsa, sudah terhubung melalui Zoom bersama kami ada Ibu Anandi Ieda Haratnani SGZ MPH selaku epidemiolog kesehatan ahli muda Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi Ibu Anandi. Selamat pagi Mbak Winda, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Kabar baik Mbak, alhamdulillah. Ibu Anandi berbicara mengenai tema kita di pagi hari ini, ternyata banyak sekali virus yang tentunya dapat menyerang tubuh manusia, begitu Ibu. Salah satunya adalah hantavirus. Nah, Ibu boleh dijelaskan sedikit seputar hantavirus ini seperti apa? Mengapa bisa menyerang tubuh manusia, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Winda atas kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan terkait apa sih itu penyakit hantavirus. Penyakit hantavirus itu adalah salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh orthohantavirus. Jadi penyakit zoonosis itu adalah penyakit menular yang ditularkan dari hewan ke manusia. Begitu Mbak Winda, di mana penularan penyakit hantavirus ini melalui 3, yaitu yang pertama kontak dengan reservoir utama atau perantara utama, yaitu tikus, telurut yang terinfeksi melalui gigitan, tapi ini jarang terjadi, atau kontak dengan ekskresinya seperti saliva atau air liur, urin maupun feses. Terus kemudian yang kedua, aerosol dari debu atau partikel halus yang telah terkontaminasi orthohantavirus. Dan yang ketiga adalah kontak langsung kulit yang luka atau membran mukosa pada mata, mulut, dan hidung. Itu Mbak. Baik, sejauh ini untuk virus ataupun hantavirus sendiri Ibu, ini sudah mulai menyerang ataupun masuk ke daerah istimewa Yogyakarta, terutama area kota, ini sudah sejak kapan Bu? Untuk tahun 2026 ini kami belum menerima laporan terkait dengan penyakit hantavirus ya Mbak ya. Di tahun 2025 di DIY, di kota, di Sleman, di Bantul ada terkait dengan kasus penyakit hantavirus. Di kota ada kasus hantavirus jumlah 1, namun itu sembuh Mbak. Itu sembuh dan juga karena pasien tersebut ada penyakit lain. Jadi tidak hanya penyakit hantavirus. Untuk yang pernah terserang di area kota ataupun DIY, tadi Ibu juga mengatakan di tahun 2025 ada beberapa begitu ya Bu yang sudah terkena begitu untuk virus ini. Boleh diinformasikan mungkin apakah siapa Bu ataupun latar belakang pekerjaan dari seseorang yang mungkin dapat terkena hantavirus, apakah mungkin berkaitan dengan hewan tikus begitu Bu? Apakah para petani atau seperti apa Bu? Oke Mbak, ya. Jadi ada case-case ya, kelompok yang berisiko atau rentan terinfeksi hantavirus ya Mbak ya. Seperti petani, terus kemudian pekerja yang membersihkan seperti tempat-tempat yang itu mungkin menjadi sarang tikus kayak di loteng-loteng, gudang, garasi, ruang bawah tanah atau pemukiman yang dekat hutan atau mungkin tumpukan sampah ya Mbak ya. Terus kemudian juga pekerja perkebunan, terus pekerjaan yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan, terus kemudian perindustrian, pengendali hama, pekerja konstruksi, dan kegiatan-kegiatan seperti memancing, kemah, terus mendaki gunung. Itu Indah. Apakah sudah ada vaksin Bu yang tentunya sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk pencegahan hantavirus ini, ataupun mungkin ada
cara-cara lain untuk dapat mencegah menyebarnya virus ini, Bu? Oke, kalau vaksin belum ada ya Mbak ya, tapi ada cara lain untuk pengendalian hantavirus ini. Pengendaliannya dari sisi lingkungan, dan dari sisi manusianya. Yang pertama dari sisi lingkungan itu kendalikan populasi tikus celurut yang ada di habitat manusia. Yang kedua, hindarkan mamalia atau hewan, misalkan hewan ternak atau pers itu untuk buang urin di kubangan air atau misalkan ada kolam renang, itu hindarkan hal tersebut. Terus yang ketiga adalah klorinasi sumber air atau desinfektan, disinfeksi area-area kerja atau gudang yang mungkin terkontaminasi hantavirus ini. Disinfeksinya, ya. Baik, Ibu. Kemudian dari Dinas Kesehatan terutama daerah Kota Yogyakarta sendiri, Bu, bagaimana sejauh ini sosialisasi kepada masyarakat? Apakah melalui sosial media? Apakah sosialisasi secara langsung begitu terkait supaya masyarakat juga bisa berhati-hati terkait hantavirus ini, Bu? Oke Mbak, mohon izin ya Mbak ya, tadi yang cara pengendalian saya tambahkan ya Mbak ya. Baik, boleh Ibu. Ya, tadi kan dari sisi lingkungan, ini dari sisi manusia. Nah, pencegahannya itu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu salah satunya dengan hindari kontak langsung dengan roden, terus hindari aktivitas lingkungan yang mungkin terkontaminasi oleh urin rodensia yang terinfeksi, tutup akses tikus. Lakukan metode wet cleaning. Wet cleaning itu jadi selalu gunakan kain basah Mbak Winda saat membersihkan debu untuk mencegah partikel virus itu bertebangan dan terhirup. Terus selalu kita rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum atau sesudah aktivitas. Terapkan etika batuk dan bersin. Hindari konsumsi air mentah. Simpan makanan dalam wadah tertutup, gunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di area banjir, kerja bakti, yaitu dengan sarung tangan, masker, alas kaki, dan selalu menggunakan alas kaki saat beraktivitas, serta pastikan setiap luka terbuka itu ditutup dengan perban kedap udara. Itu Mbak Winda. Baik. Untuk cara pengendaliannya, terus kemudian untuk tadi ini ya, apa yang sudah dilakukan untuk betul, sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini seperti apa Ibu? Oke, ya yang pertama kita itu sudah membuat surat edaran Wali Kota Yogyakarta tentang kewaspadaan leptospirosis dan hantavirus. Terus kemudian kita dari Dinas Kesehatan juga beberapa waktu yang lalu telah membuat infografis terkait dengan cara pencegahan dan pengendalian hantavirus. Apa sih itu hantavirus? Itu sudah kami lakukan. Terus yang ketiga, sosialisasi kami melalui Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas juga sosialisasi terkait dengan penyakit hantavirus. Ya, baik Ibu. Kemudian apakah mungkin boleh diinformasikan tanda-tanda ataupun gejala mungkin yang dirasakan oleh masyarakat ketika ini pasti tanda-tanda terkena hantavirus begitu Bu? Apa Bu ciri-cirinya? Oke Mbak, untuk hantavirus sebelumnya ini ada 2 jenis hantavirus ya Mbak ya. Yang pertama adalah HFRS atau Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Nah, itu yang kedua adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Nah, kalau yang di Asia, terutama di Indonesia, itu terjadi yang HFRS dengan masa inkubasi. Inkubasi itu adalah masa di mana rentang waktu antara pasien itu terpapar virus sampai dengan munculnya gejala pertama kali. Itu antara 1 sampai 2 minggu. Jadi dari terpapar virus sampai munculnya gejala pertama kali itu 1 sampai 2 minggu. Jarang sampai 8 minggu bisa, tapi itu jarang. Jadi ada 5 fase Mbak dari penyakit hantavirus. Yang pertama yaitu fase febris, di mana fase itu berlangsung selama 3 sampai 4 hari yang ditandai demam. Demamnya itu sampai lebih dari 39 derajat Celcius.
Terus kemudian juga ada sakit kepala, tidak nafsu makan, sampai ada nyeri di bola mata. Nah, yang kedua itu fase hipotensi. Fase hipotensi itu selama 1-2 hari, di mana pasien mengalami hipotensi atau tekanan darah di bawah 90/60 ya Mbak. Terus kemudian fase yang ketiga oliguria, yaitu sedikit buang air kecil. Itu berlangsung sampai 3-5 hari, ditandai dengan mulai terjadinya oliguria sampai ada yang anuria. Oliguria itu untuk volume urin per hari per 24 jam itu kurang dari 400 mili. Kalau anuria, volume urin per 24 jam itu kurang dari 100 mililiter. Ya, itu di situ ada fase-fase kritis ya Mbak ya. Kemudian fase keempat ada fase diuretik. Kalau tadi itu sedikit buang air kecil, yang sekarang fase diuretik itu ada sering buang air kecil, di mana itu berlangsung selama 1-2 minggu. Kemudian fase terakhir yaitu fase konvalesen, fase ke-3-6 minggu, di mana proses penyembuhan ini sudah terjadi secara cepat, mulai terjadi secara cepat itu Mbak. Baik, artinya masyarakat ketika sudah merasakan tanda-tanda tersebut bisa langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat begitu ya Bu? Iya, terus iya Mbak, terus kemudian kalau selain itu kita juga aware juga dengan faktor risiko kita. Ya, kita habis setelah beraktivitas dari yang mungkin itu lingkungannya terkontaminasi oleh hantavirus, nah itu kita perlu aware juga dan disampaikan kepada tenaga kesehatan. Ya, termasuk itu dari sisi perjalanan, riwayat perjalanan, apakah setelah perjalanan dari luar kota atau luar negeri itu disampaikan. Oke, baik. Artinya memang banyak sekali faktor yang tentunya juga bisa memicu begitu ya Bu, masuknya hantavirus ini. Terakhir Ibu Anandi, mungkin harapan ataupun pesan untuk masyarakat terutama di daerah istimewa Yogyakarta supaya mungkin lebih aware dan juga lebih berhati-hati begitu, mengingat hantavirus ini juga termasuk virus yang termasuk baru begitu Bu, menyerang beberapa masyarakat yang ada di DIY begitu. Oke, masyarakat diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terus kemudian tetap tenang, karena memang kasus yang terjadi itu ada infeksi penyerta lainnya, bukan murni akibat hantavirus. Itu Mbak. Baik, Ibu terima kasih untuk informasi dan juga waktunya sudah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang pagi ini. Terima kasih Ibu Anandi, Ida. Terima kasih Mbak Winda. Selamat siang. Selamat beraktivitas juga kembali Ibu. Iya. Ya, baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali di segmen Bincang Jelang Siang. Tetaplah bersama kami. Papers black with lies, promises burn under dirty sky. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Aku kepengen masyarakat ini do iso maca kabeh. Aku kepengen membuat perpustakaan. Sekarang kita tuh belajar itu menggunakan video iso. Lewat visual tuh bisa, nggak perlu membaca. Jadi nek ngrungokno bae
Iya, kamu sih gaptek banget lu. Nenek ya le sing jenenge maca. Pripun. Kuwi walaupun mung maca. Mung maca. Setitik ngerti tulisan-tulisan kan akan menaikkan IQ-nya. Ora ngerti aku ki memegang rekor. Rekor apa, Mbak? Membaca tercepat. Ora ngerti toh. Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai peran BRMP DIY dalam modernisasi pertanian spesifik lokasi untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan selengkapnya dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini. Pemirsa, sudah hadir di studio bersama kami ada Bapak Dr. Suharsono SPT MSI selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DIY. Selamat pagi Pak Suharsono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, berkah dan panjang Baik umur. Pak Suharsono, terkait tema kita di Bincang Jelang Siang pada hari ini saya sedikit menggarisbawahi soal modernisasi pertanian spesifik, Pak. Di era zaman sekarang yang teknologi semakin canggih dan semakin maju, Pak. Apa yang membuat ataupun yang harus kita lakukan supaya tetap, terutama di bidang pertanian ini, tetap maju tanpa meninggalkan modernisasi, Pak Suharsono? Baik. Jadi Mbak Winda, dalam konteks kekinian, artinya ada paradigma baru bagaimana pertanian itu nanti bisa wujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Yang salah satu keywordnya adalah modernisasi. Sehingga kebijakan mulai dari Pak Presiden, Pak Menteri, sampai pada level bawah, ini ada lembaga yang notabene adalah isinya orang-orang yang harapannya menghasilkan sebuah inovasi baru melalui sebuah lembaga Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Nah, badan ini punya salah satu UPT di setiap provinsi, yang salah satunya adalah BRMP Yogyakarta. Yang tugasnya adalah mengkoordinasi, mengelubarsi bagaimana penerapan hasil-hasil perakitan, pengujian pertanian spesifik lokasi untuk menjadi sebuah model penerapan pertanian modern. Ini cara-cara berpikirnya. Sehingga dalam konteks ini kami bagaimana bisa melihat secara makro tentang pertanian di daerah Yogyakarta. Sejauh ini modernisasi apa Pak yang sudah dilakukan dan tentunya sudah berhasil begitu dilakukan oleh para petani modern di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah teknik ataupun cara-cara tradisional sudah mulai ditinggalkan atau tetap berjalan selaras begitu? Oke, jadi kalau di Jogja itu ada sebuah filosofi pertanian yang barangkali saya mengintegrasikan antara pertanian dengan budaya. Kalau di Ngarso Dalem ada satu istilah garis sumbu linier, yang itu mencerminkan ternyata agroekosistem pertanian di Yogyakarta ini identik satu linier dengan sumbu filosofi. Yang di wilayah utara, kalau di Sleman ada Gunung Merapi, kalau di Kulon Progo ada Pegunungan Menoreh, kalau di Gunung Kidul ada Pegunungan Batu Ragung, itu suatu daerah tangkapan air yang di situ adalah sentra-sentra untuk pertanian konservasi. Sampai di tingkat bawah, di tengah-tengah perkotaan, itu sentra air yang digunakan untuk tanaman pangan, termasuk di daerah kawasan Kars di Gunung Kidul dan kawasan pesisir, kawasan Bantul dan Kulon Progo. Nah, kawasan itu akan mencerminkan bagaimana modernisasi pertanian dilakukan berbasis sumber daya genetik spesifik yang ada. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama yang perlu dibangunkan kalau kita berpikirnya adalah bagaimana kita teknologi untuk bisa panen air, tabung air atau simpan air dan hemat air. Ini kuncinya. Kenapa? Pertanian kita dihadapkan pada pertanian perubahan iklim.
Itu dari aspek budidaya tentunya pendekatannya dengan pendekatan penggunaan alat mesin pertanian. Yang ini akan membuat sebuah proses produksi lebih efisien. Di samping teknologi pendukung lainnya. Saya pada level apa? Level di tingkat hilir, bagaimana korporasi pertanian bisa dibangun. Jadi daya saing sektor pertanian dalam konteks di akhirnya adalah hilirisasi. Baik. Yang itu nanti konteks marketnya nggak main-main. Yogyakarta setiap saat, apalagi menjelang liburan ini, dibutuhkan sumber daya pertanian untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal yang hadir ke Jogja. Ya, baik. Baik, sejauh ini Pak, dari bidang pertanian sendiri, apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan terkait modernisasi ini agar mungkin tetap lingkungan ini tetap terjaga begitu Pak? Itu kuncinya apa? Jadi saya setuju dengan konteks pertanian yang ramah lingkungan yang dikembangkan, yang harapan saya di Jogja karena keterbatasan. Kepemilikan lahannya sangat sempit, kebutuhannya terus tidak tersediakan. Jadi pendekatan ramah lingkungan kalau saya pandang sebuah lembaga modernisasi pertanian harus dilakukan. Yang tentunya ini akan membawa ke depannya adalah pertanian lebih sehat, diterima di semua kawasan market, pasar. Sehingga dalam konteks pendekatannya ini adalah pertanian terpadu yang mengelaborasikan semua sumber daya pertanian yang ada, ditambah teknologi-teknologi hasil rakitan, di mana ini akan membuat sebuah proses produksi lebih efisien dan menyadari saing. Kuncinya adalah di harga, di output gitu. Artinya Gitu. tetap menjaga keramahan lingkungan begitu ya Pak ya? Ya. Baik, melihat banyaknya mungkin teknologi ataupun alat-alat yang mulai modern begitu untuk mempermudah para petani khususnya begitu ya Pak untuk panen salah satunya. Apakah ini diselaraskan begitu dengan kemampuan para petani yang mungkin kita bisa lihat bersama mayoritas petani ini sudah dalam usia-usia yang lansia begitu Pak. Nah ini Jadi bagaimana Pak? pertama pendekatan program. Pendekatan program tentunya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Teknis itu membuat sebuah program terobosan bagaimana kelompok petani itu bisa mendapatkan akses sarana prasarana utamanya alat mesin pertanian untuk mempercepat proses pengolahan lahan, percepatan panen, yang harapannya nanti ketika cepat panen, olah lahan tersedia air yang melimpah tadi, proses produksi tidak berhenti. Ini. Sehingga tantangannya ketika kita mengharapkan dari kami BRP dengan pendampingan teknologi, dengan BIMTEK, dengan memberikan semacam terobosan, salah satunya pengen cepat tanam adalah disiapkan benih sumber. Yang benih sumber itu kami salah satu ditugaskan untuk menyiapkan benih sumber. Sehingga nanti diharapkan ketika ada suatu kawasan pertanian, katakanlah padi, satu desa misalnya, satu kecamatan, itu mappingnya berapa, sawahnya kebutuhan benihnya berapa, ini bisa dirancang sebuah pertanian modern yang berbasis adalah bisnis benih. Ini sejalan dengan arahan Pak Gubernur adalah Jogja Benih. Karena memang bisnis yang lebih menarik untuk di Jogja karena lahan produksinya sangat terbatas, tidak mungkin mencukupi kebutuhan konsumsi. Yang paling utama gimana Jogja bisa memenuhi kebutuhan benihnya sendiri. Nah kami ditugaskan untuk menyiapkan benih sumber yang untuk bisa dikembangkan di mitra-mitra kami, baik di kelompok tani, di wilayah-wilayah atau industri yang bergerak di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Baik. Kemudian sejauh ini bagaimana respon mungkin dari beberapa petani yang mungkin langsung dihadapkan, yang mungkin dulu seringnya bekerja secara tradisional begitu, sekarang dihadapkan dengan teknologi yang begitu banyak Pak. Ini kemudian apakah juga dari Dinas Pertanian sendiri juga mengajak para anak muda begitu, terutama lulusan sarjana pertanian ini Pak, untuk juga bisa turut bergabung? Kami terus mendorong bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan berbagai macam, dengan perguruan tinggi, bagaimana teman-teman milenial, petani-petani muda itu tertarik di bidang pertanian. Sehingga cara-cara pandang kami tentunya, kami tidak hanya mengarahkan, tapi kami membuat sebuah role model. Role model ini kami lakukan di sebuah Center of Excellence. Kalau Pak Gubernur punya istilah, katakanlah lumbung mataraman, kami di kantor sebagai tempat pembelajaran teman-teman milenial untuk belajar bagaimana penerapan modernisasi pertanian yang konteksnya berbasis agrosubsisten. Agrosistem misalnya di lahan
lahan sempit atau di kawasan perkotaan, kami punya penerapan itu. Di lahan sawah, kami juga model penerapan yang kami kelola secara internal ekosistem yang harapannya calon petani muda kami ajak berdiskusi, terus kami belajarkan bisa melalui magang atau melalui praktek kerja industri dalam konteks waktu yang mengikuti pola akademik ya. Kalau itu mahasiswa, kalau itu teman-teman yang punya perusahaan, kami menyiapkan itu. Sehingga mulai dari proses penyiapan lahan, benih sampai nanti bagaimana hitungan input output ini bisa ternyata petani modern itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang efisien, punya daya saing begitu. Yang tentunya basisnya bukan basis ansih teknologi dari impor, tetapi kita bisa merancang dengan teknologi lokal yang bisa dikemas secara modern. Ya, itu. Baik. Sebelum merancang modernisasi pertanian ini, Pak, mungkin ada beberapa faktor yang tentunya jadi pertimbangan sebelum menentukan ini program ini esok akan dijalankan atau tidak. Ini apa, Pak? Jadi yang pertama pertimbangan cara berpikirnya kami optimis dulu. Ketika optimis, kami berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang konsumen itu bisa level menengah ke bawah, menengah sampai pada level akhir. Yang itu semua untuk bisa mencapai target pasar itu tentunya kita bisa memilih teknologi atau komoditas yang bisa menyesuaikan kebutuhan pasar gitu. Nah, ketika itu bisa dirumuskan, keoptimisme itu terjadi, tentunya kami mendorong teman-teman milenial untuk bisa bergerak di bidang pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura atau peternakan. Kami dorong untuk belajar di tempat kami yang kantornya ada di Timur Stadion Maguwarjo. Di situ diterapkan teknologi modern berbasis hidroponik ada, berbasis greenhouse ada. Kalau yang lebih luas di sawah kami punya kebun percobaan di wilayah. Artinya kita luas. juga bisa main ke sana untuk bisa melihat. Kapan-kapan nanti Mbak Winda saya undang. Baik, terima kasih. Wilayah. Pak Suharsono, mungkin boleh disampaikan tantangan terbesar ketika program ini dijalankan atau sebelum dijalankan ya Pak, pastinya kan ada tantangan dan juga resiko-resiko yang tentunya sudah tergambar begitu. Kira-kira apa saja? Jadi tantangan terbesar. Tapi mohon maaf Pak, boleh dijawab setelah yang satu ini. Oh, baik. Kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga, arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa, ingin ku rasa selamanya. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih nanti, berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu Baik pemirsa, masih di segmen Bincang Jelang Siang, masih bersama Bapak Dr. Suharsono di sini. Bapak, kita lanjutkan untuk pembahasan sebelumnya tadi ya Pak. Ya. Mungkin boleh disampaikan apa Pak tantangan terbesar dalam program modernisasi ini? Jadi yang pertama tantangan yang terbesar sekarang hadir di kita, utamanya perubahan iklim.
Di Jogja sudah 1 minggu ini yang mestinya kemarin dari perkiraan BMKG sudah mulai musim kemarau. Tetapi alhamdulillah di Jogja masih diguyur hujan. Tapi ini dalam konteks budidaya tanaman ini harus hati-hati karena ketika ada perubahan iklim ini akan menggerakkan ekosistem berubah yang risikonya adalah hama penyakit. Perubahan iklim tidak bisa dipandang remeh itu. Sehingga butuh terobosan teknologi modern untuk antisipasi itu. Yang kedua tentunya tadi paradigma generasi penerus pertahanan kita. Yang saya melihat, saya terus mengajak bagaimana teman-teman milenial untuk terus mencoba melirik bahwasanya sektor pertanian itu menjanjikan. Ya, menjanjikan. Karena apa? Barangkali hari ini kita masih berpikir pasar Jogja. Besok bukan pasar Jogja, pasar nasional. Pasti Jogja bisa sumbangsih untuk penyediaan pangan nasional. Bahkan Jogja saat ini bisa mensuplai pasar global gitu. Artinya apa? Dalam konteks agribisnis, saya percaya yang bisa menggerakkan bukan yang dalam tanda petik petani kolonial yang barang udah generasi-generasi masa lalu, tetapi generasi-generasi mungkin generasi alfa, beta ke depan sudah mulai melirik itu dengan harapan kalau dilakukan dengan serius, pasti bisa dilakukan sistem produksi yang efisien. Jadi kedepannya tidak hanya sebagai petani saja, tapi petani yang menjadi pengusaha pertanian. Dan itu sekarang digerakkan, dibangun bersama-sama lintas sektoran, yang itu nanti bisa menjadi penggerak pemaju. Yang notabene penyediaan pangan tidak hanya hari ini, tapi masa depan. Yang kita pikirkan generasi itu. Yang ketiga dari aspek itu kalau saya melihat tantangan. Jogja membutuhkan bahan pangan yang secara mutu, secara kontinu, ini harus tersedia melihat dinamika pasar yang ada di Jogja itu terus ada perubahan. Sebentar lagi long weekend, yang kita tahu semua pasti dari mana saja tujuannya Jogja untuk bisa menikmati yang bisa ini tidak hanya alamnya, tidak hanya ekosistem dari Merapi sampai laut, tetapi bagaimana di titik-titik tertentu di kawasan tertentu di situ muncul kuliner yang basisnya mau menu Nusantara ada atau menu yang global ada juga. Ini yang menarik. Tetapi tantangan ini tidak mungkin. Harapan saya petani di Jogja jangan hanya sebagai penonton, artinya sebagai pelaku. Belum lagi kalau kita lihat pembangunan di wilayah selatan itu, mulai dari kawasan Zia sampai kawasan selatan Gunung Kidul, kawasan Kars, itu menjadi sebuah dorongan nanti bagaimana petani di wilayah itu bisa menjadikan pangan untuk ikut ambil bagian penyediaan makanan yang dalam konteks untuk kalangan kebutuhan masyarakat juga kalangan yang hadir di Jogja. Tiga hal itu yang saya melihat ini tantangan, tetapi seharus kalau ini kita seriusi, kita belajar, moga-moga menjadi peluang untuk tumbuh berkembangnya pertanian di Yogyakarta. Yang notabene lahannya sempit, tapi walaupun sempit tapi tetap produktif berbasis teknologi pertanian modern yang harapannya dengan budaya bisa dibangun ramah lingkungan dan bisa adaptif terhadap perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Baik, ternyata ada beberapa tantangan yang tentunya ini juga bisa menjadikan peluang para calon petani milenial begitu ya Pak, untuk juga bisa melihat lingkungan ataupun peluang-peluang besar, terutama daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu kota wisata begitu, tidak hanya wisata alamnya tapi juga kulinernya begitu ya Pak, kita garis bawahi. Betul. Baik, kemudian bagaimana Pak cara BRMPDI ini untuk dapat mengatasi tantangan tersebut? Melihat tadi Bapak juga salah satunya mengatakan untuk lahan di daerah istimewa Yogyakarta ini juga terbatas. Apakah ini nanti ada sistem perekayasaan, percepatan pertumbuhan tanaman atau bagaimana? Jadi alhamdulillah kami punya sarana prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia atau human capital yang handal, dari S1 sampai S3 itu tersedia. Itu SDM-nya tersedia. Yang kedua, kami punya laboratorium untuk uji mutu pupuk dan efektivitas yang itu sudah berbasis ISO 17025 itu. Yang ketiga,
Di samping itu kami diberikan kemudahan untuk bisa berinteraksi sehingga kami punya kebun yang harapannya ini bisa digunakan sebagai center of excellence-nya untuk membangun, untuk mengedukasi teman-teman yang ingin bergerak di sektor pertanian, tanaman pangan, tanaman hortikultura atau peternakan. Yang di situ kami kelola secara closed system, menggerakkan sumber daya manusia berbasis mulai dari pengelolaan irigasinya, pengelolaan lahannya, sistem pertaniannya, sistem pupuknya, penyediaannya di situ. Sehingga kesiapan kami untuk membawa pertanian di Jogja mengarah yang lebih punya daya saing modern, tentunya kami di kantor menyiapkan tempat untuk pembelajaran. Harapan saya ini menjadi sebuah terobosan. Kalau pengen melihat saya dikelola oleh sebuah institusi yang harapannya ini bisa digunakan untuk penerapan lebih luas lagi, tentunya berbasis knowledge menghasilkan teknologi-teknologi terobosan, begitu. Baik, sejauh ini bagaimana Pak proses monitoring yang telah dilakukan oleh BRMP DIY yang tentunya supaya program-program ini tetap terkontrol dan juga berjalan sesuai harapan begitu? Jadi berkaitan dengan monitoring, kebetulan BRMP secara umum atau BRMP Jogja ditugaskan oleh Pak Menteri untuk setiap wilayah harus diberikan target. Menggerakkan semua sektor sumber daya pertanian, termasuk sekarang mitra yang sangat bisa mempercepat kami adalah ada teman-teman penyuluh yang ada di lapangan bisa bergabung dengan kami. Menjadi sebuah terobosan bagaimana mengevaluasi, menilai sebuah program tantangan program nasional ini bisa berimplementasi di Yogyakarta. Sehingga dalam konteks monitoringnya kami punya database berapa per hari petani yang nanam padi itu punya, berapa setiap hari petani yang panen itu kami punya database-nya, yang itu bisa digunakan untuk database nasional, itu monitoringnya. Yang kedua, ini baru tanam panen saja, belum bagaimana meningkatkan produktivitas. Kami punya teknologi untuk peningkatan produktivitas berbasis teknologi, berbasis budaya lokal. Misalnya penguatan dengan pupuk organik yang mengandung misalnya pupuk hayati, dengan memanfaatkan mikrobia yang bisa menjadi supaya ekosistem lahan itu benar-benar bisa ekosistem yang seimbang, sehingga bisa mempercepat penyerapan unsur hara menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan produksi tinggi. Nah, kami siapkan teknologinya, siapkan SDM-nya, sehingga SDM ini harapannya pertama ketika program datang, kami bersama-sama mendampingi petani, kelompok tani untuk bisa penerapan teknologi. Itu. Selain pertanian atau dalam bentuk menanam padi begitu Pak, apakah juga seperti perkebunan, buah-buahan begitu juga ada pendampingan khusus Pak? Jadi semua program Kementerian Pertanian atau pemerintah daerah yang ada di wilayah, semua bidang misalnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, termasuk peternakan, itu bidang kami. Ya, kami membagi peran kepada staf kami yang punya fungsional berbasis ilmu itu. Yang peternakan mendampingi, memonitoring program peternakan. Yang hortikultura mendampingi, monitoring kepada petani, sehingga bagaimana buah, bagaimana sahur bisa tersedia di Yogyakarta, termasuk komoditas-komoditas utama, khususnya tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, yang sekarang menjadi konsennya. Muka-muka depan segera bisa ekspor yang berkelanjutan kalau udah swasembada pangan. Baik, beberapa aspek yang tadi Bapak sebutkan mungkin dari peternakan, kemudian perkebunan, pertanian dan juga lain-lain. Aspek mana Pak yang mungkin lebih mudah ataupun paling cepat melakukan ataupun dapat merealisasikan modernisasi pertanian ini? Jadi semua itu basisnya adalah basis bagaimana sumber daya lokal itu bisa digerakkan, artinya butuh identifikasi. Ya, berkaitan dan kecepatan. Ini sebetulnya misalnya tanaman pangan mau tidak mau, kalau kita punya sumber daya air yang melimpah, saya jamin semangatnya petani di Jogja ketika ada air segera tanam. Gitu, ya. Termasuk di dalam konteks yang lain untuk percepatan, misalnya tanaman perkebunan hortikultura yang sekarang memang yang digerakkan bagaimana hilirisasi. Ya, artinya disiapkan benih-benih yang bibit yang unggul sehingga di proses budidayanya ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga itu juga akan percepat. Sebagai contoh saja
teman-teman milenial cara pandangnya barangkali di sektor tanam pangan agak berkurang. Tapi sektor tanaman hortikultura misalnya melon, semangka cepat kejual, sehingga dari aspek budidaya anak akan mempercepat perputaran keuangan. Nah, yang dilirik oleh teman-teman milenial untuk yang akses itu, walaupun risikonya besar, risikonya besar ketika tidak tahan perubahan iklim, barangkali nanti kena hujan dan penyakit dan lain-lain. Termasuk peternakan juga. Saya bilang di Jogja nggak senang konsumsi sate kambing. Dari mana bahannya itu? Ya. Bahannya dari mana? Otomatis kami menggerakkan teman-teman yang milenial untuk bagaimana perbibitan ternak domba atau kambing, atau nanti sistem budidaya yang manfaat teknologi modern, atau nanti sistem bisnisnya gimana bisa menyediakan secara rutin. Bayangkan satu kuliner sate kambing aja, misalnya satu yang terkenal udah lebih dari 100 ekor. Iya, artinya itu real di Jogja. Dan kita butuh terobosan gimana cepat menghasilkan produksi itu. Pendekatannya adalah benih atau bibit, pakan yang kualitas, itu peternakan, dan itu yang bisa adalah teman-teman yang cara pandangnya bisnis. Ya, salah satunya adalah milenial gitu. Nah, kami mengarah ke situ. Sehingga dengan demikian kalau ditinjau lebih mudah mana ini relatif. Gitu. Karena masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda. Berbeda begitu. Betul. Ya, artinya ini ekosistem yang berbeda juga gitu. Baik. Banyak sekali pertimbangannya begitu ya, betul, Pak. Betul. Nah, ini salah satu peluang bagi para petani dan juga calon petani begitu ya Pak, untuk dapat terjun di dunia pangan, terutama pertanian modern ini ya Pak. Baik, ternyata pemirsa, modernisasi pertanian ini dapat meningkatkan selain produktivitas juga efisiensi, mutu hasil panen melalui penggunaan teknologi seperti benih unggul dan juga mekanisme begitu ya Pak. Mekanisasi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suharsono SPT MSI selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian DIY yang telah bergabung bersama kami di sini, Bapak. Terima kasih, Mbak Winda. Baik, pemirsa, cukup sampai di sini dan sampai jumpa di Jogja Jelang Siang berikutnya. Ya.